Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahayu Asih Sukarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Rajak, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh Miss Suci Laras Hati. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Rajak. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Iya, hari ini kita akan ada percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Miss akan lakukan. Adapun tujuan percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan yang terbaik untuk murid kita. Ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Miss Laras. Yang pertama, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nih yang ingin Miss capai? Di pembelajaran kali ini di kelas 8 untuk materinya saya mengambil tema Asking and Giving Opinion. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada yang tujuan pembelajaran untuk pengetahuannya dan ada juga untuk yang keterampilannya. Untuk yang pengetahuannya, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, asking and giving opinion dengan baik melalui kegiatan tanya jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memerinci ungkapan yang digunakan untuk asking and giving opinion dalam bahasa Inggris dengan benar melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Yang ketiga, ini yang keterampilan ya Bu Ayu. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat melengkapi teks asking and giving opinion dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks dengan benar melalui kerja kelompok. Yang keempat, peserta didik dapat menyusun teks tulis mengenai ungkapan meminta pendapat dan responnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dengan baik melalui kegiatan kerja kelompok. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengkomunikasikan teks lisan mengenai ungkapan meminta pendapat serta respon setuju dan tidak setuju dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dengan baik melalui kegiatan kerja kelompok. Itu ya, Ayu. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Seperti tujuan pembelajaran ada 2 ya area pengembangannya, yaitu di pengetahuan dan atau kognitif dan keterampilan atau di psikomotornya, Miss Ayu. Iya. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Miss terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strateginya atau model pembelajarannya. Saya menggunakan model problem based learning (PBL). Jadi nanti di sana siswa-siswi itu atau peserta didik itu diberikan satu masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian diajukan juga pertanyaan-pertanyaan semantik yang mensimulasi mereka supaya membuat atau memikirkan materi yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Jadi kita memancing anak untuk lebih mengeksplor materi yang akan didiskusikan. Kemudian juga pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian selain itu dari media pembelajarannya mungkin media pembelajarannya menggunakan slide PowerPoint ya, Bu Ayu. Kemudian untuk
di live worksheet. Nah, kira-kira kapan nih Miss kita bisa, saya gitu pribadi bisa melihat proses pembelajarannya? Tanggal minggu ini ya Miss Ayu ya. Oh iya, minggu Hari- ini. Di hari apa itu? Hari Kamis boleh. Hari Kamis. Di kelas berapa Miss? Di kelas 89 89 hari Kamis di kelas. Jam keberapa itu kira-kira? jam ke-34. 34. Oke, berarti nanti hari Kamis di kelas 89 jam ke-3 ke-4 saya akan datang ke kelas Miss Laras. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya juga nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang ditemukan di dalam kelas. Nah, nanti Miss setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, kita akan melaksanakan percakapan terakhir ya Miss ya, yaitu pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya di CGP. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa ya Miss ya yang Miss dapatkan dari percakapan kita ini? Kira-kira apa ya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan Bu Ayu ini bikin saya, membuat saya lebih prepare untuk Iya. nanti ketika saya melakukan pembelajarannya, ya proses pembelajaran. Iya. Sekali lagi untuk percakapan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di observasi kelas dan pasca observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Hari Kamis. Semoga bermanfaat untuk percakapan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before to the study, okay, let's pray first. Okay, Ardian, now lead the prayer. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will check attendance first. Yeah, who absent today? Yang tidak hadir hari ini siapa? No one. Okay, I will call your name one by one, and then you can respond it by say present. Right? Ajeng Dini Agustin, Angelina Kezia Rara, Ardian Putra, Arya Ramadan, Berlin Angelia, Bilkis Hoiria, Boy Raja, Danis Hafia, Rika Alicia Setio, Jemlin Anta, Hoirul Miswa, Emraiha, Margareta Lia, Naisya Ramadhani, Nindi Cahya. Good morning, class. One more. Good morning, class. Good morning. How are you today? Biar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Semangat pagi. Pagi, yes. One more. Semangat pagi. Pagi, yes. Yes. Okay, ya. Okay, meet me again. Ya, ketemu lagi dengan Miss Laras in the sunny morning, as bright as your face. Yeah. Prepare your English book, and then
to the material. Ya. Don't forget to switch your handphone to the silent mode. HP-nya di silent dulu ya sebelum dipergunakan. Okay. Before starting to study, let's do the ice breaking. Ya, ice breaking. We can warm up first. Kita mau pemanasan terlebih dahulu. Ya, let's play a game. Now, please click the link that I have shared to the WhatsApp group. Link word wall. Sudah? Diklik linknya. Before starting the game, please input your name first. One more. Yeay, dalam waktu berapa menit? Kita cek. 1 menit 15 detik. Ya, sudah selesai semua? Sudah, dalam waktu berapa menit menyelesaikannya? Wow, 56 detik. The game is to match the flashcard with the opinion behind the card. Ya, itu tadi kalian match. Apa itu match? Mencocokkan ya gambar yang ada di depan kartu dengan opinion yang ada di belakang kartu ya, yang ada di belakangnya. Ada beberapa opini tadi. Ada berapa soal? 5 ya. There are 5 opinions about what? Ada tentang apa saja? About car, food, girl, boy, and then weather. Yes. Good job. Okay. Are you ready to study now? Are you ready to study now? Yes. Sudah semangat? Sudah ya. Okay, lanjut. In the previous meeting, we have learned about some expressions. Do you still remember about that? Yes. What is that? Asking and giving attention. Okay, thank you. Alhamdulillah. You all still remember the meeting that you have studied about asking and giving attention. Right. Okay, I want to ask you a question. Yeah. When you are in doubt, have you ever asked for someone's opinion? Okay, Ardian. I have asked someone's opinion when I was confused about which extracurricular activity to choose. Okay. Okay, good job Ardian. Ardian went in doubt to choose what extracurricular that he want to follow. Ya, ketika Ardian bingung untuk memilih ekskul mana yang akan dipilih, dia meminta pendapat seseorang. Ya. Now let's watch the following video. Silahkan perhatikan video yang ada di layar proyektor. Someone said something you call opinion. Someone said something you call opinion. That is information that is proven to be true. We don't call it as nothing that affect. I wanna ask you a question. What is the content of the video? That song? Yeah. The song is talking about the difference of opinion and fact. Yeah, good job, Dani. Thank you. The last question. What is the fact? Okay. Information that have been proven to be true. Okay, what is fact? Fact is an information that have been proven to be true. Okay, the benefits of learning today for the daily activity. The first, to know how to ask an opinion to someone else's opinion.
The second benefit or the second aim, to know other people's opinion from different points of view. The third, to respond to other people's questions or simply to show personal. Nah, itu the benefit of learning today in our daily life. Nah, learning objective in this material you will learn there are five learning objectives. The first, to determine the social function, text structure, and linguistic elements of asking and giving opinion. The second, to specify the expression used for asking and giving opinion in English. The third, to complete the asking and giving opinion text by paying attention to the social function, text structure, and correct and contextual language elements. The last objective is to communicate oral text on expression of asking for opinion and response of agreeing and disagreeing by paying attention to social function, text structure, and contextual language elements. Now, what we will learn today, the material today is asking and giving opinion. Yes, we will discuss about asking and giving opinion. Learning activity that will help is using problem-based learning model. The first step is problem assign. Masalahnya kita timbul, kemudian identify what we need to know. The next step is learn and apply it to solve the problem. And for the assessment, I will assess you. The first is observation, speaking skill, discussion, and assignment. Ya. There are 4 assessment. Ya, ada 4 penilaian nanti yang dilihat, observasi, kemudian speaking skillnya, nanti kemampuan berbicaranya, kemudian diskusi kelompok yang akan dinilai juga, kemudian nanti tugasnya. Okay, now pretest time. Ya, please click the link Google Form that I have sent in the WhatsApp group. Okay then, please look at the following video. 今日は暑いですね。今日は暑いです今日はあまりいい天気ではありません。今日はあまりどこへいらっしゃいますか。寄せいますかちょっとそこまで。ちょっとどこまで Are you studying Japanese? Yes, I am. I never knew that you were interested in other languages. It's exercise for your brain. Exercise for your... Okay, based on the video, let's ask, observe, and make some questions. Siapa? Next one. Where the video occurs. Okay, yang ada di benak Niswa adalah where the video occurs. Who were in the video? Who were in the video? Who were in the video? Yes. What is talk about? What is? Talk about. What is talk about? Yeah, what is the video talk about? Now, I want to ask you question. Nah, tadi kamu yang buat pertanyaan, sekarang saya yang bertanya. The first question. What does the conversation in the video tell you about? What does
the conversation in the video tell you about? Nah. The video tells about the benefit of learning two language. Good job. Betul ya? What expressions are used in the video? Hands up. Okay. It will say, in my opinion, I think everybody should at least speak the language. Ada di depannya expression in my opinion, I think everybody should speak two language. Nah, ada ungkapan in my opinion, ya. Menurut pendapat saya, ya. Asking and giving opinion. Nah, okay. Now I will divide you into a group. A group is consisting of 5 students. Please gather in groups and then reading, learning material. Okay, now please gather with your group. Kita pakai grup yang sudah ada ya. Silakan Bu. I will give you learning material of asking and giving opinion, and then with your group please discuss and literasi ya, reading the learning material. Group 1, which one group 1? Two. Group 3, please read the learning material and then discuss with your group. I will give you student worksheet to fill in and discuss with your group. Please click link of live worksheet that I have shared on the WhatsApp group. Silahkan diisi LKPD online-nya yang ada di live worksheet. Now please do your LKPD. Ini kan, nah, yang terakhirnya, itu yang ketiganya. Ya, lanjut. Yang di activity 3, please make a dialogue based on the example in the video, right? If you have finished, you just send your answer to my email box ya. Nanti kirim jawabannya melalui email teacher. Di situ langsung tinggal klik, ada kodenya, langsung kirim send ya. Have you finished? If you have finished, make a dialogue and then you present
in front of the class. Ya, kalau sudah nanti silahkan presentasikan dialognya, praktekkan dialognya, practice the dialogue in front of the class. Okay, now please prepare for your presentation. Dimulai dari start from group 1 ya. Group 1. Now please come forward for group 1. Silakan group 1. Present your conversation in front of the class. Silakan maju ke depan group 1. Big applause for group 1. Tepuk tangan untuk group 1. Tania, please help me to sing the bestest to you tonight. It is my best friend birthday party. What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? Big applause for group 2. Please come forward to present your answer. Yay, yay, yay. What occasion is it? It's my best friend's birthday party. Oh, I see. What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? What about this one? Oh, that's nice. I will say it suits to your height and skin color. Thank you, Tania. Okay, thank you. Big applause for group 2. Start. Tania, please help me to sing the best dress to wear tonight. What occasion it is? It's my best friend's birthday party. Oh, I see. What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? What about this one? Oh, that's nice. I will say it fits to your head and skin color. Thank you. Okay, thank you. Big hand for group 4. Next, group 5. The last group, please come forward. Tania, please help me to sing the best dress to wear tonight. It's my best friend's birthday party. What do you think about this one? What about this one? Thank you, Tania. Okay, thank you. Big applause for the last group, group 5. Tepuk tangan. Thank you. Okay, now evaluation time. I will give you scores ya untuk menilai teman-teman yang tadi sudah maju ke depan ya, untuk menilai each group ya. Ada bintang sini ya, bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Menurut grupnya masing-masing, penampilan dari grup yang lain itu akan mendapatkan bintang berapa? Jangan lupa kakak, 5 bintangnya ya. For performance from group 1, berarti group 2. Group 2 dapat berapa group 1 bintangnya yang kalian mau kasih? Untuk group 1 tadi yang sudah tampil pertama. Group 2 mau kasih nilai berapa? Bintang berapa? 1, 2, 3. 3. Good. 3 itu very good ya. Dari grup 3, grup 1 dapat bintang berapa? 3 juga. Dari grup 5, grup 1 performance-nya bagaimana, dapat bintang berapa? Bintang berapa itu? 3 juga. Dari grup 5,
Okay. Learning today is talk about or discuss about asking and giving opinion, right? What is opinion? Tadi di awal kita tahu bahwa opinion is someone thought, ya. Someone thought is opinion, ya. Ya, jadi opini itu pemikiran seseorang, ya, yang subjektif, individual masing-masing yang belum bisa dibuktikan faktanya atau kenyataannya, ya. Purpose of expressing of asking and giving opinion to describe how we are to ask the opinions of others and how we provide opinion to others. Gunanya kita belajar asking and giving opinion adalah untuk apa? Kita tahu bagaimana caranya bertanya atau meminta pendapat dari seseorang, dan kita tahu kalau ada seseorang meminta pendapat kita pribadi, kita bisa menggambarkan pendapat kita sendiri, ya. Itu materi kita hari ini, ya. Next, nah, post test time, ya. Klik lagi link post testnya. Let's do the post test, ya. Soal yang link yang tadi sudah saya share. Okay, now it's time to conclude what we learned today. The conclusion is, what can we conclude from today's learning activities? Who can answer? The conclusion is, siapa? Okay, Bilkis. What is the conclusion? Today we learn about process of asking and giving opinion. Okay. What is the conclusion from today's activity? We study about how to ask someone opinion. Okay. So you are studying to ask someone opinion. Yeah, how to ask someone opinion. Good job, Rehano. Okay. What's the learning fun today? Apakah hari ini pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba tunjukkan sesuai based on the emoji display. Ayo, tunjukkan menurut kalian bagaimana? Oh, Rehana begini. Easy. Yang lain? Oh, begini. Mantap. Begini apa? Fun. What's the learning fun today? Apakah hari ini pembelajarannya menyenangkan? Oke, Berli. Very enjoyable because the material to understand. Easy to understand? Yes, as it is explained, talk, interesting video. Cukup untuk hari ini. There is a little bit pantun, yes? Jalan-jalan ke Jati Asih. Naik kereta ke kota tua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you. Oke, before we close the study, the learn for today, it is better to ask for praying. Oke, Adrian, let's pray for closing our learning today. Ya, berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Pray begin. Finish. Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, take it down for today, and together we say Hamdalah to close this meeting. Okay, Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rahayu Asih Sukarni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Rajab, Kabupaten Tangerang. Kali ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya yaitu Miss Laras sebagai guru yang telah saya observasi pada supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik Ibu Sulasriani Abdullah. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Miss Laras. Bagaimana Ibu Miss kabarnya? Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin, Ya. sehat, sempat. Alhamdulillah. Miss Laras bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Miss. Iya. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Miss Laras terkait jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Manfaatnya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Miss lakukan. Baik, yang pertama, bagaimanakah perasaan Miss Laras terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Bisa diceritakan kembali area perkembangan yang Miss lakukan di kelas dan tahapan-tahapan apa saja di dalam kelas? Oke, baik, terima kasih Miss Ayu. Pada saat proses observasi, perasaannya pasti ada sedikit tegang ya Miss Ayu ya, karena ada kegiatan atau aktivitas yang berbeda dari seperti biasanya. Ada rekan sejawat yang sedang mengobservasi saya, ataupun ada juga pengambilan video yang di kegiatan sehari-hari itu memang tidak ada, jadi membuat agak sedikit tegang ya. Kemudian pada saat observasi dimulai, tahapan-tahapannya sudah berjalan dengan baik. Ketika memulai observasi, pada pembukaan sudah menstimulasi anak-anak terlebih dahulu, kemudian siswa pada kegiatan inti sudah diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, karena di pada materi ini saya menggunakan model problem based learning. Jadi anak-anak yang diberikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak itu menemukan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Terus pada tahapan-tahapan observasinya sudah sesuai dengan tahapan atau sintak yang ada pada model pembelajaran PBL ya. Jadi sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat. Tahapannya pada saat ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan penutup ya Miss Ayu, begitu. Kalau menurut Miss, sejauh mana area perkembangan yang sudah dilakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Apakah sudah mencapai indikator pengembangan atau belum? Area perkembangannya alhamdulillah sudah tercapai ya. Di area perkembangan pengetahuan, tujuan-tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Siswa atau peserta didik sudah mengetahui apa sih struktur bahasa, unsur kebahasaannya, maupun fungsi sosial dari materinya, yaitu materi asking and giving opinion. Jadi mereka sudah mengetahui. Dari area perkembangan keterampilannya juga mereka sudah bisa mengkomunikasikan secara lisan ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk bagaimana sih cara mengungkapkan
bertanya dan meminta dan memberi respon, menanyakan pendapat kepada seseorang secara lisan melalui presentasi presentasi kelompok di depan kelas misalnya. Jadi ada perkembangannya dari segi pengetahuan dan keterampilan, alhamdulillah sudah tercapai. Baik, menurut Miss juga apa saja sih kendala yang Miss alami pada saat proses pembelajaran itu? Kendalanya kita tahu ya bahasa Inggris itu bahasa asing ya Miss Ayu ya. Jadi anak-anak masih belum paham apa yang saya bicarakan, karena pada saat observasi itu saya berusaha menggunakan full English Miss Ayu ya. Full jadinya bahasa Inggris semua. Jadi anak-anak itu seperti kurang aktif ya. Jika saya bertanya pun anak-anak masih kurang paham apa ya, bingung ya apa yang saya tanyakan. Kemudian kendala berikutnya ketika diskusi kelompok masih ada beberapa siswa yang tidak mau ikut terlibat dalam diskusi kelompoknya gitu Miss Ayu. Nah, kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu, kendala-kendalanya gitu? Apa karena dari kosakata atau? Ya, karena memang siswa ya jadinya belum banyak kosakata vocabulary-nya, jadi masih bingung harus menerjemahkan ucapan-ucapan gurunya itu gitu ya Miss Ayu. Nah, setelah kita tahu nih dari kendala-kendala dan dari sebab akibat dari proses pembelajaran yang telah dialami, kira-kira area perkembangan apa yang akan Miss capai setelah tahu nih kendala-kendala dan permasalahan yang tadi di proses pembelajaran ditemui gitu. Mungkin nanti ketika proses belajar setelah observasi ini kan saya tahu ya kendalanya apa, berarti saya harus punya solusi ya gitu. Nanti saya harus bagaimana gitu. Kalau dari segi sayanya mungkin menyesuaikan dengan keadaan sekolah di sini, keadaan siswa, jadi saya akan menggunakan bilingual gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, walaupun memang sedikit capek gitu untuk mengulang-ulangnya gitu ya. Kemudian kalau dari segi siswanya yang masih kekurangan kosakata, nanti inginnya sih saya setiap pelajaran itu anak-anak tuh bawa bekal kosakata bahasa Inggris, jadi setiap hari mereka membawa kata-kata dalam bahasa Inggris yang berbeda setiap hari, jadi supaya memperkaya kosakata yang mereka miliki. Baiklah, kalau begitu Miss, semoga apa yang Miss rencanakan bisa terrealisasi dengan baik, dan saya juga menunggu kapan nih kira-kira nih observasi berikutnya untuk merealisasikan solusi-solusi yang tadi. Minggu depan kali ya. Ya, semoga rencana yang Miss rencanakan bisa membuat lebih baik lagi proses pembelajaran ke depannya. Nanti kita lihat lagi ke depannya apakah bisa mengalami perubahan atau tidak. Baik, nanti kita lanjut untuk umpan balik dari Ibu sebagai pengajar praktik. Silakan Ibu. Iya. Tadi Ibu udah melihat ya bagaimana proses mulai dari observasi, kemudian observasi. Ini namanya siapa? Ibu Suci ya, Ibu Suci Larasati. Terkait itu tadi kendala ya. Kendala untuk nanti menjadi fokus pengembangan. Jadi itu tadi kosakata, masih kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris pada siswa. Jadi solusinya akan menyuruh anak untuk setiap hari setiap pertemuan mereka akan
membawa kosakata baru, ya, vocabulary-nya. Oke, terus tadi masih ada yang akan dikembangkan berdasarkan ini. Bentar, catatan ini ya. Bentar. Ada yang pengembangan. Ini kan aktivitas pengembangan, pembukaan, persepsi, terus apa ya? Motivasi ya. Nah, di motivasi ke siswa ini nih, apa yang hendak dicapai dari segi motivasi yang mau dikembangkan? Karena ibu tidak melihat aktivitas itu. Nih. Dari segi memotivasi siswa, tujuan yang hendak dicapai di situ apa? Memotivasi siswa lebih rajin bahasa Inggris atau apa di sini? Tujuan yang hendak dicapai di aktivitas pengembangan. Ya, lebih menyukai kali ya Bu ya, karena kan kebetulan di kalau di kegiatan pendahuluan yang pas motivasi itu saya memberi tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini tuh gini gitu Bu, apa gitu tujuannya. Jadi kalian tuh saya memberikan gambaran yang mau dipelajari hari ini itu tentang apa, hanya gambarannya saja, reviewnya saja gitu Bu. Iya. Jadi supaya mereka itu oh saya mau belajar ini gitu, oh jadi saya mau belajar ini nih hari ini gitu. Jadi dia saya tuh memotivasi gitu Bu, menstimulasi. Jadi biar anak-anak tahu dulu gitu gambarannya seperti apa. Nah, tadi itu memotivasi dengan memberitahukan tujuan. Kemudian masih adakah yang bisa Ibu lakukan selain menyampaikan tujuan pembelajaran untuk memotivasi siswa ya? Masih adakah yang bisa Ibu Suci lakukan dari segi motivasi? Masih ada Ibu? Tidak ada Ibu, itu motivasi. Kalau yang memberi memberi semangat itu saya lakukan di bagian apersepsi. Jadi supaya anak tuh moodnya baik, itu lebih bersemangat. Itu saya lakukannya di bagian apersepsi Ibu. Memberikan ya? game. Tujuan. Terus ada game. Apalagi tadi? Apersepsi ya? Persepsi ya, di bagian apersepsi. Memberikan gamenya pun ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas Bu. Memberikan apersepsi, oke, memberikan persepsi berarti sebelum pembelajaran ini Ibu mengaitkan dengan pembelajaran yang lalu ya, sesuai dengan yang dikatakan tadi bahwa ada bagian apersepsi. Oke. Kemudian terima kasih ya Bu Suci. Kemudian orientasi siswa kepada masalah, aktivitas pengembangan. Nah, tujuan yang hendak dicapai dari aktivitas pengembangan Bu Suci, apa tujuannya? Tujuannya kan ini kepada masalah ya. Tujuannya untuk apa itu? Siswa mengetahui masalah yang akan dibahas Bu, mengetahui materi yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, materi itu tuh yang akan saya bahas. Jadi anak itu secara eksplisit gitu Bu mengetahui materi, judulnya, temanya apa gitu.
saya saya cuatkan dulu masalahnya dengan video percakapan. Nanti mereka tahu, oh videonya ini tentang apa gitu, tentang ini. Oh berarti saya tuh tidak akan menyebutkan tidak menyebutkan terlebih dahulu materi yang saya akan ajarkan, tetapi mereka menemukan sendiri gitu Bu, dari setelah mereka melihat video yang saya tayangkan di tahapan orientasi siswa kepada masalah ini. Jadi apakah ada semacam kegiatan yang Ibu lakukan untuk memunculkan kepada siswa tentang tadi masalah, itu memunculkan masalah. Nah kegiatannya itu seperti apa? Menayangkan video, kemudian saya meminta pendapat dari siswa, tanya jawab dengan siswa. Oh jadi masalahnya itu ditanya jawab itu ya berdasarkan video yang Ibu tayangkan ke anak. Nah ukuran dari kegiatan itu untuk berhasil tidaknya kegiatan aktivitas pengembangan ini seperti apa Ibu mengukurnya? Oh berarti aktivitas pengembangan saya terhadap memunculkan permasalahan itu di mana letak ukurannya? Ketika anak sudah paham isi videonya Bu. Ya gimana mengukur bahwa anak paham? Ketika sudah tahu apa yang akan dibahas gitu Bu. Ya, jadi mungkin apakah ada kegiatan yang Ibu lakukan untuk mengukur keberhasilan itu dari aktivitas menonton video? Dari hasil tanya jawabnya Bu, anak sudah Oh jadi ada kegiatan tanya jawab, ya berarti terus kegiatan tanya jawab ini Ibu lakukan bagaimana? Apakah Ibu apa Ibu melakukan, ada teknik yang Ibu lakukan atau ada semacam prosedur yang Ibu lakukan untuk mengukur bahwa anak ini sudah memahami video yang Ibu tayangkan menunjukkan masalah? Tidak ada Bu, hanya melontarkan pertanyaan saja. Iya, beberapa pertanyaan, kemudian berarti ada daftar pertanyaan ya? Iya, ada daftar pertanyaan. Kemudian sebaliknya pun saya meminta siswa bertanya kepada dirinya sendiri gitu Bu, tentang masalah ini, tentang materi ini yang nanti akan dijawab pada akhir, yang akan terjawab pada akhir pembelajaran gitu Bu, pada kesimpulan. Apakah ada rubrik yang Ibu gunakan untuk mengukur daripada ini keberhasilan dari pertanyaan yang Ibu lontarkan? Kan ini nggak spontan kali ya? Apakah ini spontan? Kan ada daftarnya kan? Nah, berarti saya memunculkan pertanyaannya di slide presentasinya Bu. Iya. Ini orientasi siswa pada masalah. Oke Ibu, terima kasih. Semoga praktek coaching yang kita lakukan, terutama ini dalam aktivitas pengembangan ya, ada bagian yang harus Ibu Suci kembangkan, yang Ibu Suci ingin kembangkan untuk pembelajaran berikutnya, dan Ibu sendiri sudah jawab. Itu ada yang memotivasi dengan menyampaikan tujuan, terus ada gamenya ya, motivasinya ya, terus ada bagian persepsi, menghubungkan pembelajaran yang sekarang dengan yang sudah lewat, kemudian ada lagi orientasi siswa kepada masalah ya,
Untuk aktivitas pengembangan, pengembangan maksudnya ini pengembangan untuk kemampuan siswa mungkin ya, apa arti kemampuan siswa mungkin terhadap yang itu, seperti itukah Bu Suci? Ya, pada sini ya. Oke. Semoga apa yang menjadi keinginan Bu Suci ya terhadap aktivitas pengembangan ini dapat Bu Suci laksanakan. Nah, sebagai tanggung jawab Bu Suci untuk aktivitas pengembangan ini ada jadwal nggak yang Ibu Suci sudah tetapkan? Kapan ini bisa dilaksanakan? Setelah ini Bu, setelah PTS Setelah minggu depan. Ya. Minggu depan tanggal berapa itu? Hari Kamis. Ibu. Oh saya Kamis. Hari Kamis biasanya. Minggu depannya tanggal berapa itu? Tanggal berapa ya hari Kamis bulan puasa? 14. Oh berarti masuk awal ya? Awal 14 bulan 3. Oke, semoga apa yang menjadi solusi untuk aktivitas pengembangannya bisa dilaksanakan dan nanti Bu Rahayu yang akan melihat prosesnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih untuk umpan baliknya. Akhirnya rangkaian supervisi akademik dari mulai pra, observasi pembelajaran, dan pasca observasi selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Miss Laras dan terima kasih banyak untuk Ibu Pepe untuk umpan baliknya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.